dengan capaian yang begitu Saya melihat banyak. memang ketika di kepemimpinan Pak Hairul itu Ini UTS sehari jauh kita sekali besoknya maju. balik, teman-teman kita berharap kan ya jam istirahat. UTS tetap kita tidak boleh menjadi partisipasi itu yang selalu sifatnya egaliter, luar biasa jadi sekali. tidak ada Kerja hierarki. dari seorang Dari kepemimpinan mulai dari rektor pertama waktu itu Pak Dr. ada Zulkifli beberapa Mansyah hingga program Pak terutama Dr. Hairul. ada 1 engineer, Keluarga membentuk karakter saya, prestasi yang meningkat demikian. menjadi sangat baik, kemudian penambahan prodi hingga sekarang jumlahnya Saya ada 33 dari punya seluruh satu 11 prodi kesempatan untuk saja. memimpin sebuah kampus dan itu berinteraksi dengan banyak orang. Dan seterusnya memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Diamas, statuta Universitas Teknologi Sumbawa, kemudian keputusan rapat senat dan keputusan rapat pengurus Yayasan Diamas memutuskan menetapkan pertama memberhentikan dengan hormat Saudara Khairul Hudaya PhD sebagai Rektor Universitas Teknologi Sumbawa masa bakti 2020-2024 dengan ucapan terima kasih atas karyanya selama memangku jabatan sebagai Rektor di Universitas Teknologi Sumbawa. Semoga amal kebenarannya diterima oleh Allah membahagiakan bagi saya pribadi dan kita semua. Alhamdulillah tugas selama kurang lebih 4 tahun memimpin kampus ini kita tunaikan. Memang ada prestasi-prestasi, tapi juga sebenarnya banyak juga kegagalan-kegagalan. Ya karena itu kami mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada memimpin kampus ini. Memang betul memimpin kampus ini perlu dengan hati, karena tanpa itu rasanya tidak mungkin kita bisa berkembang bersama-sama. UTS itu menurut saya universitas yang cukup baru tapi punya mimpi yang besar dan sekarang terbukti dengan berbagai prestasi yang sudah ditorehkan dari awal dari 2013 hingga sekarang sudah sangat banyak dan tentunya ini akan terus berkembang. Kampus ini memiliki potensi yang luar biasa, mengingat sudah banyak prestasi yang diraih. UTS itu adalah sebuah rumah pembelajaran, rumah yang menghasilkan para pemimpin untuk calon pemimpin masa depan. Ini adalah salah satu kampus swasta yang ada di Pulau Sumbawa yang kemajuannya sangat pesat. Kampus yang luar biasa dan UTS bisa menjadi kampus yang unggul dan diminati oleh seluruh masyarakat baik Sumbawa maupun seluruh Indonesia. UTS bagi saya itu rumah kedua dan UTS hari ini sudah sangat baik, membumi dan mendunia. UTS merupakan kampus swasta terbaik di NTB salah satunya dan kampus yang sangat inovasi. Dalam jangka waktu 5, 10, mungkin 15 tahun ke depan, UTS akan menjadi sebuah spektrum rumah yang bisa menjadi tatanan peradaban baru di Indonesia Timur khususnya di bidang pendidikan kita secara nasional di Indonesia. Dan banyaklah prestasi-prestasi. Akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain. Membumi dan mendunia merupakan slogan syarat makna yang menjadi landasan dari misi dan nilai-nilai yang diterapkan di Universitas Teknologi Sumbawa yang mengantarkan UTS meraih berbagai pencapaian yang sudah kita saksikan di cuplikan video sebelumnya. Nah, slogan ini dicetuskan oleh Dr. Khairul Hudaya. Sejak 4 tahun lalu beliau menjadi Rektor Universitas Teknologi Sumbawa dan hari ini
Bersama saya Marsha Juliana di Kronik Sumbawa, kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan implementasi membumi dan mendunia serta capaian Universitas Teknologi Sumbawa dalam kepemimpinan Dr. Chairul Hudaya sejak 2020 hingga 2024. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya 3 narasumber kita. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Ibu Nurul Izzati SSI MSc selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama. Saya panggilnya Ibu atau Mbak nih Mbak Nurul? Mbak aja dah. Mbak aja ya. Biar berasa seumuran gitu ya. Gimana kabarnya nih Mbak Nurul? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Nah, kemudian di sebelah Mbak Nurul ada Mbak Jannatun Aliyah Eskom MM selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik UTS. Selamat sore. Selamat sore, Gimana Marsha. kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah selalu cerah ya, secerah pakaiannya hari ini. Dan di sebelah kanan saya hadir Bapak, Mas atau Abang ini? Abang aja. Bung Fitrah Dani SPD. Ini beliau salah satu sosok yang begitu dekat dengan Pak Rektor, yaitu Ajudan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini tadi kita sudah melihat beberapa cuplikan video terkait dengan mungkin lebih ke testimoni tentang perjalanan Universitas Teknologi Sumbawa di bawah kepemimpinan Rektor kita, Dr. Chairul Hudaya. Nah, di sini ternyata saya ketahui bahwa Mbak Lia nih sebagai salah satu orang yang paling lama yang ada di UTS ya, sejak 2014. Jadi mengikuti begitu perkembangan dari kampus Universitas Teknologi Sumbawa ini. Nah, dengan capaian yang begitu banyak di tahun tahun-tahun Dr. Chairul Hudaya menjabat, ada peningkatan jumlah mahasiswa yang begitu pesat sekali, kemudian akreditasi ini sebagai salah satu poin utama yang begitu kita soroti, akreditasi yang meningkat menjadi sangat baik, kemudian penambahan prodi hingga sekarang jumlahnya adalah 33 dari sebelumnya 11 prodi saja, begitu luar biasa sekali sepak terjang dari seorang Dr. Chairul Hudaya yang mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat maupun sivitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kalau dari Mbak Lia sendiri nih sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik ya, mungkin juga bisa menceritakan terkait dengan pengalaman personal selama berada di Universitas Teknologi Sumbawa. Bagaimana sih kepemimpinan rektor-rektor yang sebelumnya dibandingkan dengan beliau Pak Chairul Hudaya di masa beliau menjabat ini? Mbak Lia, silakan. Terima kasih sebelumnya Marsha. Sebenarnya UTS ini punya pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa membandingkan antara rektor yang pertama hingga rektor yang sekarang Pak Dr. Chairul. Tapi mungkin dalam perjalanan UTS ada banyak kemajuan, perkembangan di mana UTS yang sebelumnya yang kita tahu orang kenal UTS itu apa sih, di mana sih? Betul. Kampusnya di belakang bukit gitu, jauh dari pemukiman. Mungkin mahasiswa mau berkuliah di sana kan? Pada awal kan seperti itu persepsi orang ya, Marsha. Tapi hingga sekarang akhirnya UTS itu dikenal banyak. Ya salah satunya peran dari kepemimpinan, mulai dari rektor pertama waktu itu Pak Dr. Zulkifli Mansyah hingga Pak Dr. Chairul. Nah, memang sangat unik ini Marsha, hingga akhirnya bisa dikenal. Itu saya melihat memang ketika di kepemimpinan Pak Chairul itu UTS jauh sekali melesat gitu ya. Dibanding mungkin tahun-tahun awal, karena kan kita belum kenal kan Marsha, orang belum kenal UTS, masih banyak PR mungkin masih banyak PR yang harus kita kejar, selesaikan gitu. Bagaimana membuat UTS ini dikenal, kan itu awalnya Marsha, membuat UTS ini dikenal oleh banyak orang, kemudian membangun kepercayaan publik untuk UTS seperti apa, kemudian meningkatkan kualitas sehingga menjadi salah satu poin penting gitu bagi orang yang akan
menyekolahkan anaknya gitu di UTS. Iya, betul sekali. Karena kita dengar juga ternyata peningkatan kualitas ini tidak hanya mungkin untuk mahasiswa saja, tapi juga dosen pun ada salah satu program doktorisasi kalau tidak salah saya dengar betul. ya, yang dilaksanakan di masa beliau menjabat menjadi rektor. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang begitu dikenalnya Universitas Teknologi Sumbawa sekarang, tentu tidak terlepas dari bidang kerjasama juga. Karena tadi misi ataupun slogan ya lebih tepatnya membumi dan mendunia itu lekat sekali dengan pekerjaan kerjasama yang mungkin kayaknya kerjaannya bertambah berkali-kali lipat itu Mbak Nurul. Karena harus memperkenalkan UTS ke dunia. Betul. Nah, bagaimana itu kemudian implementasi dari membumi dan mendunia di bagian kerjasama selama ini? Oke, baik, terima kasih. Untuk yang kerjasama, kita memang di 2020 awal kepemimpinan Pak Khairul ini kita membentuk satu unit baru yang lebih besar. Ada 3 direktorat yang sebelumnya UPT. Ada Direktorat Kerjasama Dalam Negeri yang khusus menginisiasi kerjasama dengan desa hingga nasional, pemerintah nasional. Kemudian ada Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Sebenarnya ada satu lagi direktoratnya yaitu perancangan dan pengembangan universitas. Jadi Wakil Rektor Kerjasama dan Pengembangan Universitas sebenarnya namanya. Nah, awal kepemimpinan ini Pak Khairul ini selalu beliau tegaskan bahwa UTS atau kita tidak boleh menjadi mercusuar. Itu yang selalu didoktrin di otak kami gitu. Kalau mercusuar kan yang merasakan manfaat itu orang jauh gitu. Nah, sekarang itu makanya selalu didoktrin atau tagline-nya itu membumi dan mendunia. UTS sebenarnya sih cukup terkenal ya kalau karena Pak Zul kepemimpinan yang pertama sering membawa kolega beliau sehingga di beberapa kementerian tahu UTS seperti itu. Nah, cuman bagaimana dengan keberadaan UTS itu lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga dengan itu ada beberapa program terutama beasiswa di mana ada beasiswa yang lingkar kampus. Itu juga sebenarnya sudah diterapkan juga oleh rektor sebelumnya. Tetapi ada program juga yang program inovasi lainnya beasiswa juga ada One Village 10 Engineer. Ini itu jadi desa-desa di Kabupaten Sumbawa itu kerjasama antara kepala desa dengan UTS, di mana desa akan merekomendasikan putra-putri terbaiknya sehingga diberikan beasiswa 50% oleh UTS, 50% oleh desa gitu. Dengan syarat mahasiswa ini nanti setelah lulus dengan penambahan skill training skills lainnya harus kembali ke desa. Baik, itu berarti membuminya. Betul. Nah, kalau mendunianya seperti apa? Wah, mendunia ini banyak programnya ya, banyak sekali. Kita sering lihat mungkin ya di platform-platform berita, media online itu luar biasa sekali. Boleh dibagikan kepada kita juga di sini? Oke, yang mainstream dulu ya, sebelum ke anti mainstream. Kalau yang mainstreamnya itu inbound mobility. Jadi kalau kita internasionalnya itu ada 2 kategori. Inbound sama outbound. Inbound ini terkait dengan yang datang. Baik. Nah, yang datang ini kayak professor visiting lecturers, guest lectures itu kan sering sekali ya. Kembali lagi lebih ke peningkatan atau penguatan diaspora juga gitu. Iya, betul. Dan juga kolega-kolega dari rektor atau dosen-dosen yang lain yang kemungkinan mau menginisiasi kerjasama kemudian datang ke UTS. Itu yang mainstream. Atau juga kalau outbound mobility exchange. Iya, itu dia salah satu yang menarik ya. Ya, exchange untuk karena kan MBKM ya, ada kampus Merdeka program Pak Nadiem. Anti mainstreamnya adalah UGAS Scholarship. UTS Global Ambassador Scholarship. Nah, itu dia tuh. Nah, ini yang benar-benar program inovatif yang dicetuskan oleh Pak Khairul Hudaya. Beliau hanya bilang, saya ingin ada mahasiswa internasional di UTS. Kalau kami di awal menerjemahkan, berarti exchange ya. Kan mungkin dulu di tahun 2019 ada yang dari Boston University. Iya betul. West Eastern University, ada 2 mahasiswa US waktu itu kan datang, itu program exchange. Nah, ternyata bukan itu yang Pak Rektor maksud. Saya mau mahasiswa ini
Seperti mahasiswa reguler. Beneran kuliah di UTS gitu ya? Betul, seperti reguler dari semester 1 selama 8 semester. Oke. Gimana caranya itu direkturnya yang luar biasa sih kayak gitu. Benar. Karena kan kita harus mensupport dengan fasilitas juga. Iya, betul. Kalau kita kan sekali lagi kita pikir kelas kita kan bukan internasional ya, kita nggak ada kelas internasional. Nah, justru di situ juga inovasi lainnya. Jadi si mahasiswa Yugas ini malah dipecut atau di-trigger untuk bisa berbahasa Indonesia. Wow, ini banyak sekali implikasinya, manfaatnya dari datangnya mahasiswa dari luar itu ya. Buktinya sekarang makin terkenal aja tuh mahasiswa yang dari luar. Ada beberapa negara ya? Ada, kalau yang sekarang ada 5 orang yang baru wisuda, total 7. Ada 7/8 dari 7 negara yang ada di Sumbawa saat ini. Yang ada di Sumbawa saat ini dan masih menjalankan kehidupan kampus. Masih ada beberapa mahasiswa. Kemarin 5 yang wisuda, sisa sekarang ada sekitar 4. Ada sekitar 4 ya, masih semester terakhir lah. Semester akhir di Universitas Teknologi Sumbawa. Luar biasa sekali yang mendatangkan yang dari luar. Padahal kalau kita melihat itu kan kampus UTS ini yang berdiri sejak 2013, 11 tahun yang lalu ya kurang lebih. Wah, sudah cukup ini ya. Masih muda lah kalau kita bandingkan dengan berbagai universitas-universitas luar sana. Tapi pencapaian-pencapaian yang sudah diraih baik dalam maupun luar negeri itu benar-benar luar biasa, apalagi di bawah kepemimpinan Dr. Khairul Hudaya. Nah, itu tadi tentang membumi dan mendunia. Kalau membumi dan mendunia itu terkait dengan bidang-bidang kerjasama, kita pengen mendengar juga membuminya Pak Rektor secara personal nih. Ya, langsung ke ajudannya langsung di sini Mas Dani. Karena sudah 2 tahun ya Mas ya mendampingi Pak Rektor, dan pastinya mungkin ada kesan-kesan khusus yang didapatkan selama menjadi ajudan beliau. Beliau itu orang seperti apa sih Mas Dani di sini? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih Mbak Marsha. Beliau ini kalau menurut kami pribadi dalam tanda kutip ya, gila. Gila. Setuju. Ini nanti kalau ditonton sama Pak Rektor ini nggak apa-apa ini ya. Gila. Ya dalam hidup saya ini baru ya 2 orang pemimpin ya yang saya ikuti, maksudnya model kerja seperti itu. Tapi Pak Rektor ini lebih gila lagi. Pertama dari ide kreatif dan inovatifnya. Yang kedua kebugaran tubuhnya. Padahal sempat saya tanya, saya lihat, maaf ya, Pak Rektor ini sedikit makan, sedikit ngemil, kok ada capek-capeknya. Karena beberapa dari Oktober 2022 mendampingi beliau itu, dalam setiap bulan itu dari awal itu hampir belasan kali malah keluar daerah. Kalau misalnya beliau ke Jakarta, pasti kita pesannya malam. Beliau start malam jam 9 dari Sumbawa, nyampe jam 4:30 subuh di Mataram, langsung ke Bel berangkat. Nah, kenapa saya bilang tadi dia termasuk fisiknya ini? Misalnya sehari di Jakarta, besoknya balik. Teman-teman kita berharap kan ya beliau istirahat dulu lah. Nyampe sini sekitar jam 10-11 kan. Dan tolong karena saya dapat dengan pimpinan dengan rekan ini bahkan nyampe di bandara langsung ke ruangan. Nggak pernah mampir di rumah. Saya bilang sih, Pak istirahat dulu Pak, tanggung dan beliau. Karena memang beliau ini ibaratnya kalau sudah ada ide, sudah ada gambaran segala macam, harus dieksekusi. Langsung dieksekusi. Nah, sehingga makin saya lihat kan, oh ini pantas Pak Rektor ini bilang ngebut itu. Ngebut, betul. Jangan ditunda-tunda kalau ada hal yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, terus kemudian beliau ini rendah hati Mbak Marsha, rendah hati dan merangkul, dalam artian teman-teman kita kadang kan karena pimpinan kan di atas kita kan, kadang kita ada hal-hal yang sangat beliau ini enggak seperti itu. Beliau ini bagi saya membuat orang lain ini memahami diri mereka itu lebih baik, menambah kepercayaan diri mereka. Dalam artian beliau ini ibaratnya sebagai apa ya, vitamin bagi kurang PD-nya teman-teman. Dia misalnya kurang PD karena kinerjanya segala macam. Beliau ini hadir ya sebagai vitamin bagi teman-teman. Support sistem. Meskipun kadang kan namanya juga manusia kan, capek, tapi beliau ini kerja terus.
Nah, mulanya Ini jangan-jangan ajudannya yang malah tepar gitu kan? Ya, alhamdulillah ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang ya. Bagi pribadi kami alhamdulillah bisa menyesuaikan dan Iya. mengajarkan banyak hal yang positif juga bagi kami. Bagaimana cara memanage waktu yang baik segala macam. Ibaratnya ya kalau bisa kita kerjakan hari ini kenapa tidak besok. Itu yang selalu saya ingat dari pesan beliau. Ya, Rektor begitulah. ngeboots ya, betul-betul ngeboots ya, Iya. ke bawah ngebootsnya Pak Ajudannya. Tapi sempat nanya nggak apa rahasia kebugaran? Jangan-jangan ini susu kuda liar Sumbawa, jangan-jangan ya makin sehat makanya beliau sejak di Sumbawa ini. Ya. Ternyata memersa apa itu? bukan hanya dari suplemen makanan itu, saya lihat itu bahwa beliau ini punya kesucian hati, dalam artian rasa kasih sayangnya, terus rasa kasih sayangnya bukannya dengan teman-temannya di di kampus, dosen staf kampus, dengan keluarga, mungkin juga karena kalau saya lihat kan jarang ketemu nih sama anak sama ibu. Pernah suatu hari saya sama beliau ada kegiatan di Sumbawa, saya sama beliau sama anak-anak. Saking dekatnya beliau dengan anak itu, sebelum sampai di sekolahnya ditanya satu-satu ini, beliau kan punya 4 putra-putri kan. Dari pertama tanya. Pertanyaan itu diserahkan bebas kan anaknya, misalnya si Bang Gasi tanya A misalnya kan, beliau jawab dengan logika tidak ibaratnya yang penting kita jawab jangan ya enggak apa-apa bohongin enggak gitu ya. Sampai tuntas. Nah, itu modelnya. Karena memang setiap pagi beliau kalau tidak ke luar daerah, setiap pagi itu jam 5:30 jam 6 beliau sudah ngantar anak-anaknya ke sekolah. Sehingga mungkin itu yang lebih ini. Berarti beliau itu salah satu pemimpin yang memang mementingkan kedekatan emosional mungkin ya dengan para staf, begitupun yang tercermin di keluarga beliau juga. Nah, kalau Pak Ajudan kita ini kan mendampingi selalu secara personal, bisa melihat dari kacamata ajudan, seorang ajudan rektor gitu. Nah, kemudian kalau dari Mbak Lia sendiri nih, tadi kan ada beberapa capaian yang mungkin sudah kita mention yang sudah diraih oleh UTS. Salah satunya itu akreditasi sangat baik yang begitu luar biasa didapatkan sejak sebelumnya cukup ya, akreditasi cukup, kemudian sangat baik. Di sini mungkin kita ingin melihat bagaimana sih kepemimpinan beliau untuk memanage atau mengkoordinir itu semua, disampaikan kepada Mbak Lia untuk bisa kemudian dieksekusi. Seperti apa Mbak Lia? Baik, terima kasih Mbak Marsha. Jadi ketika saya di penjaminan mutu, yang pertama saya rasakan, wah, Pak Rektor ini luar biasa gitu, karena beliau sangat berani mengambil keputusan. Nah, dalam arti beliau berani tapi bukan sembarangan. Sudah terukur bahwa kita bisa Mbak untuk mengejar akreditasi ini. Nah, UTS ini sebenarnya ketika mengajukan akreditasi universitas pada saat itu belum waktunya, Mbak Marsha. Jadi benar-benar ngebut ya? Benar-benar ngebut gitu. Itu belum waktunya untuk mengajukan, tapi Pak Rektor meyakinkan gitu bahwa kita ini bisa gitu. Ayo Mbak Lia coba dianalisis bersama dengan tim kami di BPMA bersama dengan dosen dan staf. Ayo coba kita ukur kira-kira kita bisa tidak untuk maju akreditasi gitu. Nah, ketika itu Pak Rektor memberikan semangat gitu buat tim ini yang tadinya ragu untuk maju akreditasi, karena kita sebenarnya tidak yakin gitu akan peningkatan status akreditasi ini gitu. Ya udah gitu, yang penting masa akreditasinya panjang gitu. Kan awalnya seperti itu. Tapi Pak Rektor meyakini bahwa kita ini bisa gitu. Nah, akhirnya dengan penuh keyakinan kita mencoba gitu mengumpulkan baik dari Wakil Rektor 1 sampai dengan Wakil Rektor 4, kemudian para dekan juga ikut terlibat di tim akreditasi, sehingga kita untuk lebih semangat lagi gitu. Pak Rektor tuh tetap berada di tengah-tengah. Ayo gitu. Jadi tim itu seperti ini, Mbak Marsha. Kadang ketika kita udah udah deh kayak sepertinya nggak bisa gitu, tapi Pak Rektor bilang bisa, ya udah akhirnya semangat lagi, optimis lagi. Ya, jadi Pak Rektor tuh bukan tipe pimpinan yang melepas begitu aja timnya gitu. Jadi beliau selalu nanya gimana progresnya, beliau tuh tetap bertanya gimana progresnya. Kalau kita rasa Pak Rektor sepertinya ini agak sulit,
ayo coba mungkin ada solusi yang lain. Nah, jadi Pak Rektor tuh memberikan kita semangat, memberikan kita solusi. Kalau misalkan ini nggak bisa, selalu punya saran, selalu punya ide. Ya, jadi seperti tidak kekurang, seperti nggak ada habisnya gitu loh idenya. Jadi, ya sudah, akhirnya kita percaya dengan Pak Rektor, ya kita percaya dengan tim. Akhirnya ya ini dia hasilnya, kita mengajukan akreditasi, kemudian hasilnya keluar, akreditasi baik sekali. Gitu. Luar biasa sekali. Dan salah satunya Marsha, kenapa hasil akreditasi ini baik sekali, itu salah satunya karena program Yugas dari tim kerjasama. Nah, itu salah satu yang dinotis oleh asesor, kenapa kita akhirnya mendapat peringkat akreditasi baik sekali, itu salah satunya ya program dari Yugas sendiri untuk mendatangkan mahasiswa asing untuk berkuliah di UTS. Wow, berarti ini benar-benar ya slogan membumi dan mendunia itu kemudian mengantarkan dan memberikan impact yang luar biasa di Universitas Teknologi Sumbawa itu sendiri ya. Dengan mungkin pembawaan Pak Rektor juga yang seperti sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi, bahwa beliau memang orang yang suportif dan benar-benar testimoninya kita dengarkan, selalu hadir dalam persiapan berbagai program-program yang dilaksanakan di UTS. Nah, kemudian kalau di bidang kerjasama sendiri terkait dengan Yugas itu mungkin salah satunya, dan juga beberapa program tadi, sebenarnya hambatan apa sih yang paling besar dari kerjasama selama berada di bawah kepemimpinan beliau? Hambatannya ya? Iya. Jarak sih ya. Jarak. Kerjasama itu kan kita harus bisa berkolaborasi tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga industri, NGO, di mana entitas-entitas ini kebanyakan kan di kota-kota besar. Oh iya, betul. Ke Sumbawa, bayangkan, ke Jakarta harus minimal 2 kali flight kan. Iya, benar. Itu di situ sih kendalanya. Kadang mendatangkan orang ke UTS itu harus planning, effortnya. Terus kita juga untuk bersilaturahim atau membuka pintu dengan entitas-entitas di luar Sumbawa itu juga lumayan effortnya juga gitu. Itu kendala dari sisi jarak. Kemudian fasilitas juga kita yang minim, tetapi dari situ kita sama Pak Rektor itu, kita itu harus berpikir lebih confidence, lebih pede. Tidak apa-apa kita di bawah hutan, olat kan kalau bahasa Sumbawa, dilewati sawah gitu, tetapi pikiran kita itu yang harus besar. Nah, itu yang kita selalu diajarkan, dididik seperti itu. Berarti setelah misalnya memberikan ini tugasnya seperti ini, selalu hadir untuk support, sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi ya, bahwa kehadiran beliau sebagai support mental para staf ini sangat penting sekali ternyata untuk menjaga etos kerja, meraih mimpi-mimpi yang sudah dirakit sejak beliau pertama kali menginjakan kaki di tanah Samawa ini. Nah, kemudian saya mendengar juga nih kalau Pak Rektor itu punya program untuk memberikan beasiswa kepada beberapa staf kampus. Nah, mungkin Mas Dhani punya gambaran lebih banyak terkait dengan program beasiswa yang diberikan kepada staf itu. Mungkin seperti apa sih yang mendorong Pak Rektor akhirnya mencetuskan salah satu program beliau itu? Ya, betul. Pak Rektor itu kan ada salah satu program juga doktorisasi. Doktorisasi ini ke teman-teman Bapak Ibu dosen. Nah, sehingga beliau ini ingin sejalan. Dosen sekolah, teman-teman staf juga demikian. Makanya ada program beasiswa pasca sarjana. Kebetulan di Buwarek 4 juga yang mengelola teman-teman itu ada sekitar 20-an ya, puluhan lebih dari itu. Nah, hampir di semua unit yang ada di UTS itu teman-teman sudah banyak, bahkan sudah ada alumninya. Salah satunya ini Bu Ria juga, salah satunya beliau. Alhamdulillah teman-teman merasakan lebih meningkatkan kepercayaan diri, sehingga meskipun staf kita dikasih ruang, dalam artian karena memang tupoksi dosen dan staf memang agak beda, tapi beliau ini ingin berada di tengah, menggandeng, ibaratnya
di tengah kanannya nih dosen, Iya. dan staf, ayo kita jalan bersama. Tujuan kita sama, membumi dan mendunia. Membumi dan mendunia. Berarti beliau tidak meninggalkan salah satunya ya, Betul. melainkan berjalan bergandengan untuk itu tadi implementasi membumi dan mendunia. Nah, setelah ini kita ada kejutan ya di segmen kedua. Jadi mungkin kita akan lanjutkan lebih dalam lagi, kita akan bahas terkait dengan membumi dan mendunia ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di acara kita pada hari ini, yaitu implementasi membumi dan mendunia dan capaian UTS dalam kepemimpinan Dr. Chairul Hudayah 2020-2024.